lagi, alhamdulillah. Kita teruskan. Waktu yang kita miliki dipakai untuk maksiat juga habis waktunya, juga dipakai untuk ibadah juga sama habis juga. Maka tentu kita akan memilih waktu yang kita miliki untuk berbakti kepada Allah. Karena sebagaimana tadi disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul kafa billahi syahidan baina wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Pada surat Al-Isra ayat 9 yang tadi sudah disampaikan, itu adalah merupakan suatu pernyataan yang telak dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepastian bahwa kafa billahi syahidan baini wa bainakum, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Terhadap apa perkataan ini diarahkan? Itu pada ayat sebelumnya tadi, ayat-ayat sebelumnya tentang dakwahnya Rasul. Mereka tidak percaya dengan apa yang Rasul sampaikan. Mereka menolak dengan macam-macam alasan, dengan macam-macam cara, dengan macam-macam tipe-tipe penolakan, dari segi mulai logika, dari segi tema-tema pikiran, termasuk sampai gerakan sosial yang digalang untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini adalah Allah beri sebuah hujjah kepada Rasulnya. Katakan saja kepada mereka, Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Nanti Allah yang menyaksikan. Jadi Rasulullah menyampaikan hal-hal yang betul-betul menolong, membantu. Ini juga sebagai hujjah, sebagai suatu argumentasi. Rasulullah itu tidak bebas menyampaikan agama itu. Di sini merupakan argumentasi yang Allah bangun tentang kepastian benarnya dakwah Rasulullah, yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa telusuri. Ya, dan insya Allah akan dijaga ajaran ini sampai hari kiamat nanti. Allah pastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menghukum Rasulnya kalau Rasulnya itu berdusta. Ya iman, dari apa yang kita bangun selama ini yang bisa mengalirkan rasa takut dalam hati kita, atau al-khauf itu ya, ketika kita duduk sendirian. Nah, kita lagi duduk sekarang lagi ngaji, kita yakin betul, tidak ragu, Allah menyaksikan kita saat ini duduk kita seperti apa, hati kita sedang kemana. Tapi begini masalahnya, rasa takut kepada Allah itu berbanding lurus, sama dan senafas dengan rasa cinta kepada Allah. Kalau kitanya tidak cinta kepada Allah, tidak ada takut, Pak. Maaf, ketika kita mencintai istri kita, mencintai anak kita yang kita sayangi, mencintai guru kita, pasti kita akan menghindari apa yang orang-orang itu tidak suka. Sebagai orang yang bijaksana, kita akan memilih. Kenapa? Itu muncul karena adanya cinta, Pak. Makanya ketika kita duduk sendirian atau kita bermajelis, lalu didapati keterangan bahwa Allah menyertai kita, Allah melihat, yang menyaksikan dan menjadi saksi antara kita semua dan Allah sebagai saksi, itu Allah nyatakan itu sebagaimana ayat tadi. Jadi kalau ada cinta, maka ada rasa takut, ya kan, takut terhadap tadi yang tidak disukai itu, dan akan memunculkan sikap berpikir ke depan. Kalau saya melakukan ini, mungkin awalnya nggak apa-apa, nantinya bagaimana? Nah, itu kepikir tuh sampai ke sana tuh. Itu karena energi cinta itu, Pak. Cinta. Nah, ketika kita tahu secara ilmu bahwa kita itu takut dengan hari depan, pasti akan memunculkan sikap hidup yang hati-hati. Pasti itu. Amal kita terus meningkat, dan kita akan terus dekat-dekat mencari jalan yang Allah senang. Ngaji malam hari ini. Orang ketika dia mencintai sesuatu, pasti dia juga banyak mengelola dirinya, badannya, sikapnya, karena cinta. Sama di depan penguasa, di depan orang yang kita hormati, atau di depan orang sepuh yang kita hormati, dia akan menahan dirinya, nggak sompral sikapnya, nggak semaunya. Maka Allah katakan, dan adapun orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, ya,
maka sungguh surga tempat tinggalnya. Jadi dia menahan diri, nggak bebas. Ya, Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan, Rasulullah berkata kepada beliau, bacakanlah Al-Quran untukku, kata Rasulullah. Ibnu Mas'ud sebagai orang yang pernah didoakan Rasul tentang keutamaan bacaannya dan pengetahuannya tentang Al-Quran, menjawab, ya Rasul, bagaimana aku bisa membacakan untukmu sedangkan engkau yang dikasih Al-Quran, bukan aku. Tapi beliau bersabda, bacalah, karena sesungguhnya aku senang mendengarkannya dari orang lain. Makanya ketika kita mendengarkan orang bicara, munculkan tuntutan adab majelisnya, yaitu kita perlu perhatikan, kita mesti total semampu kita. Baca coba, karena sesungguhnya aku senang mendengarnya dari orang lain. Ya, kata Ibnu Mas'ud, aku membaca ayat yang ada dalam surat An-Nisa sampai pada ayat, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Beliau berkata, cukup, nangis Rasulullah. Berat. Dan ini bahwa proses persaksian dalam literatur yang ada dibangun oleh Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga kita diajarkan dalam setiap kehidupan, perbuatan kita, waktu yang kita miliki juga adalah saksi. Apa yang saya katakan, bumi kita yang dipijak, alat yang saya pakai, semuanya akan bersaksi. Tidak ada satupun yang luput, dan mudah-mudahan banyak saksi yang kalau dalam istilah hukum sekarang, saksi at the charge, saksi yang meringankan nanti itu, bukan saksi yang memberatkan buat kita nanti itu, saksi yang meringankan. Yang meringankan tentu amal-amal soleh kita. Ya, itulah mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bisa menjadikan sebuah gambaran tentang Allah akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan, yang tidak kurang sedikit pun, maka tidak ada yang bisa kita menghindar dari perhatian Allah.